Mari kita mulai perjalanan malam ini menuju sebuah negeri yang tenang di tepian sungai besar, jauh di masa lalu. Tarik napas dalam-dalam, buat dirimu nyaman, dan biarkan imajinasimu melayang ke Kamboja pada abad ke-14. Di masa lalu yang jauh, 4 sungai besar bertemu dengan tenang, seolah saling menggenggam. Di tepi sungai Mekong, berdirilah sebuah desa kecil yang damai dan sederhana. Di desa itu, tinggal seorang wanita baik hati bernama Lady Pen yang hidupnya tenang dan penuh kepedulian. Suatu hari, setelah badai besar berlalu, sungai naik perlahan membawa banyak hal dari hulu. Di antara ranting dan lumpur, Lady Pen melihat sebuah pohon besar tersangkut di tepi sungai. Ketika pohon itu dibuka, semua terdiam melihat patung-patung suci yang tersembunyi di dalamnya. Lady Pen percaya temuan itu bukan kebetulan, melainkan amanah yang harus dijaga. Bersama-sama, penduduk desa mulai mengangkut tanah, membangun sebuah bukit kecil dengan sabar. Di puncak bukit itu, berdirilah sebuah kuil kayu sederhana untuk menyimpan patung-patung suci. Saat senja tiba, cahaya lentera menyala, dan bukit itu tampak hangat dari kejauhan. Waktu terus berjalan, desa tumbuh menjadi kota. Namun bukit itu tetap berdiri tenang. Di bawah cahaya bintang, Wat Penom menjaga keheningannya, mengingatkan dunia pada kebaikan hati Lady Pen. Saat malam semakin larut dan sungai kembali sunyi, kisah lain pun menunggu untuk diceritakan. Lahir dari tanah dan doa yang sama. Satu kisah telah berlalu, matamu semakin berat. Namun, malam masih menyimpan satu lagi cerita. Kebijaksanaan sebelum kau benar-benar terlelap. Mari kita buka halaman berikutnya. Di tanah yang kering kerontang, seorang petani berhati baik menemukan buaya yang malang. Tolong bawa aku ke air, rintih buaya. Tanpa ragu, petani itu menolongnya. Namun, air sejuk membuat buaya lupa diri. Rasa laparnya mengalahkan rasa terima kasihnya. Kau adalah makan malamku, ancam buaya kepada sang penolong. Mereka mencari hakim. Manusia sering tidak adil pada kami. Keluh lembu tua dan pohon beringin. Biarlah buaya memakanmu. Harapan petani pun memudar. Tiba-tiba muncullah Sestonsai, si kelinci bijak. Dengan tenang, ia berkata, "Agar adil, aku harus melihat bagaimana semua ini bermula." Kembalilah ke posisi awal. Terpedaya oleh kesombongannya, buaya kembali ke daratan. "Nah," bisik kelinci pada petani, "sekarang kau aman. Jangan pernah menolong makhluk yang berniat jahat padamu." Kecerikan mengalahkan kekuatan. Sungai kembali tenang. Sang kelinci pun terlelap dalam kedamaian. Simpanlah kebijaksanaan ini dalam tidurmu. Dan selanjutnya, bintang-bintang akan menceritakan kisah dua pangeran yang berani di hutan zamrud. Selamat tidur. Tarik napas dalam-dalam, buat dirimu nyaman di bawah selimut, dan biarkan kelopak matamu mulai memberat. Ini adalah cerita ketiga kita malam ini, sebuah kisah tentang dua saudara, sebuah hutan yang luas, dan cahaya kebenaran yang tidak pernah padam. Pada zaman yang sangat jauh, berdirilah sebuah kerajaan yang megah dan tenteram. Di istana itu, hiduplah dua saudara, Pangeran Forfong dan adiknya, Sorfong. Mereka tumbuh dengan hati yang jujur dan saling menjaga. Namun, ada hati yang tak pernah puas melihat ketenangan orang lain. Fitnah berbisik pelan masuk ke telinga raja, membuat kebenaran tampak kabur. Tanpa sempat membela diri, kedua pangeran diminta pergi meninggalkan istana. Malam itu, pintu istana tertutup perlahan, dan langkah kecil mereka menuju hutan pun dimulai. Hutan menyambut mereka dengan suara dedaunan dan cahaya bulan yang lembut. Forfang menggenggam tangan Sorfong erat-erat. "Selama kita bersama," bisiknya pelan, "kita tidak benar-benar tersesat." Angin berhembus tenang, seolah mendengar janji itu. Hutan tidak menakutkan, ia hanya luas,
dan sedang menguji kesabaran. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin memisahkan langkah yang semula beriringan. Dalam gelap dan gemuruh, suara saling memanggil perlahan menghilang. Cincin kerajaan terlepas dari jari mereka, jatuh tanpa suara. Malam itu, dua saudara tertidur di tempat berbeda, dengan doa yang sama di hati mereka. Hari berganti tahun. Forfang sampai di puncak gunung yang diselimuti kabut. Di sana tinggal seorang pertapa tua dengan api kecil yang hangat. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengajarkan diam, sabar, dan menunggu. Forfang belajar bahwa kekuatan tidak selalu bergerak. Kadang ia duduk dan bertahan. Di sisi lain hutan, Sorfong berjalan sendirian. Ia bertemu raksasa besar yang tampak menakutkan. Namun Sorfong tidak berlari. Ia menunduk dengan hormat dan berbicara dengan jujur. Raksasa itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia dilihat sebagai makhluk, bukan ancaman. Dan Sorfong pun diizinkan melanjutkan perjalanan. Suatu senja, dua langkah lelah tiba di telaga yang sama. Airnya bening, tenang, dan jujur. Di pantulan air itu, Forfong dan Sorfong saling mengenali. Tangis mereka pelan, penuh lega. Seekor burung turun dari langit, menjatuhkan dua cincin yang telah lama hilang. Alam tidak lupa pada kebenaran. Mereka kembali ke istana, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan. Raja melihat dan akhirnya mengerti. Fitnah runtuh tanpa perlu dilawan. Kebenaran berdiri sendiri, tenang, dan tidak berteriak. Kerajaan kembali damai. Namun yang lebih penting, dua saudara tidak lagi terpisah. Malam ini, bintang bersinar pelan di langit, seolah berbisik. Kebenaran mungkin berjalan lambat, tapi ia selalu sampai. Pejamkan matamu sekarang. Hutan telah sunyi, cerita telah pulang, dan tidurmu aman. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan kita berada di masa yang sangat lama sekali, di tepi danau Tonle Sap yang airnya sangat luas seperti laut. Saat itu, semua burung di dunia hanya memiliki satu warna, putih bersih seperti awan, putih seperti kapas, putih seperti cahaya bulan. Dua sahabat, Merak yang anggun dan Gagak yang rajin, duduk di dahan pohon yang sama. Mereka merasa dunia ini butuh sedikit warna agar terlihat lebih indah saat matahari terbenam. Mereka pun menemukan cat ajaib dari sari bunga-bunga hutan. Gagak berkata dengan suara yang dalam, "Sahabatku, biarlah aku yang mewarnaimu terlebih dahulu. Diamlah dan nikmati setiap sentuhannya." Merak memejamkan matanya. Bayangkan ujung kuas yang sangat lembut menyentuh bulu-bulu Merak. Pelan sekali, satu persatu, Gagak mengambil warna biru tua dari bunga telang, lalu menyapukannya dengan sangat lambat. Kemudian ia menambahkan warna hijau zamrud yang sejuk dan sedikit warna emas dari cahaya bintang. Rasakan sensasi kuas itu di tubuhmu. Sejuk, ringan, dan menenangkan. Merak merasa sangat rileks hingga ia hampir tertidur dalam pelukan warna-warna itu. Setelah, Merak berubah menjadi begitu cantik dengan ekor yang panjang dan berwarna-warni. Kini giliran Merak mewarnai Gagak. Namun, saat itu, terdengar suara keramaian di kejauhan. Gagak menjadi tidak sabar. Ia ingin segera pergi melihat apa yang terjadi. "Cepatlah, Merak, tuangkan saja satu warna padaku," kata Gagak. Merak dengan gerakan yang tetap tenang dan lambat mencoba mengingatkan sahabatnya untuk tetap diam. Namun Gagak tetap gelisah. Akhirnya, tumpahlah warna hitam pekat yang paling gelap. Namun hitam itu adalah hitam yang tenang. Hitam yang dalam seperti langit malam, tanpa bintang. Gagak tidak sedih. Ia melihat bayangannya di air danau yang tenang. Warna hitamnya ternyata sangat anggun. Hitam yang melambangkan misteri malam dan kedalaman istirahat. Kini,
Merak dan Gagak berdiri bersama di tepi danau. Merak dengan warna-warninya yang memudar di bawah cahaya bulan. Dan Gagak dengan warna hitamnya yang menyerap semua kebisingan hari ini. Mereka tidak lagi bersuara. Mereka hanya mendengarkan suara air yang menyentuh pinggiran. Danau, dunia sekarang sudah penuh warna. Namun, semua warna itu kini mulai meredup karena malam telah tiba. Merak melipat ekornya yang indah, dan Gagak menyembunyikan kepalanya di balik sayapnya yang hitam lembut. Bayangkan, kamu berada di antara mereka, diapit oleh kelembutan bulu Merak dan kedamaian warna hitam Gagak. Langit di atas danau Tonle Sap sekarang benar-benar gelap, memberikan ruang bagi matamu untuk beristirahat. Tidurlah dengan perasaan. Warna-warna indah yang memudar menjadi kegelapan yang nyaman. Semua sudah selesai. Semua sudah indah. Selamat tidur.